Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, saudaraku seiman dan seakidah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita kembali bertemu, masih melanjutkan pembahasan buku Mencetak Generasi Rabbani. Kita akan sampai pada bab yang baru, yaitu agar hadiah dan hukuman menjadi suatu yang efektif. Dan sebelumnya kita telah membahas 8 metode pembelajaran, ya. Dapat kita simpulkan bahwa mendidik anak dengan memberikan contoh keteladanan ini akan menghasilkan karakter yang mulia. Pengajaran melalui penuturan kisah maupun bimbingan yang baik bisa meluruskan kekurangan dan kesalahan anak, memberi wacana positif untuk pembelajaran hidup, juga membiasakan anak dengan amal-amal kebaikan. Demikian juga dengan memanfaatkan waktu luang, anak dapat menyalurkan potensi yang ada pada dirinya, potensi tubuh, akal, perasaan untuk sesuatu yang bermanfaat. Kemudian motivasi akan membangkitkan semangat dan persaingan hidup. Nilai kompetitif yang akan didapatnya, yang sehat tentunya, kompetisi yang sehat. Dan itu juga bisa menjadi pemicu, ya, dalam diri si anak untuk mengasah kemampuan dan keterampilan dirinya, untuk menaikkan, ya, kemampuannya. Adapun sanksi atau hukuman itu berfungsi sebagai kontrol terakhir. Seandainya sarana dan metode pembelajaran yang lain itu mentok atau tidak memberikan hasilnya, maka solusi terakhir ataupun kontrol terakhir adalah sanksi ataupun hukuman. Nah, berikut kita akan membahas, ya, lebih lanjut tentang hukuman. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa dalam pendidikan hukuman itu bukan tujuan, dia hanyalah sarana, wasilah, media agar masalah-masalah yang ada pada anak bisa selesai. Ada dua hal, ya, pendekatan positif dan negatif. Pendekatan positif itu berupa hadiah, pemberian, gift, ya, kepada anak, apresiasi. Dan juga hukuman, ini adalah salah satu sisi, ya, untuk menyelesaikan, ya, masalah-masalah yang ada pada anak. Bagaimana dua hal ini, yaitu hadiah dan hukuman, bisa menjadi suatu yang efektif, ya, dalam pendidikan yang kita berikan kepada anak. Ya, tentunya tujuan pemberian hadiah ataupun hukuman adalah untuk memperbaiki dan mengikis keburukan perilaku anak. Ya, dengan hadiah kita juga bisa memperbaiki anak. Sebagaimana halnya hukuman. Ya, dapat kita katakan, ya, atau dengan kata lain, fungsi keduanya sama seperti obat bagi orang yang sakit. Ya. Jadi hadiah itu juga bukan untuk pamer atau untuk semata-mata menghambur-hamburkan harta atau untuk sesuatu yang tidak berguna. Itu adalah hadiah yang sama sekali tidak efektif, ya, dan terkesan mubazir atau kontraproduktif bahkan. Jadi hadiah yang kita maksud ini adalah hadiah yang bisa berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki keadaan atau meningkatkan, ya, kemampuan anak. Maka kita harus mengingat bahwa pemberian obat harus tepat dosisnya. Ya, kita katakan tadi bahwa hadiah harus kita tempatkan, dudukkan seperti obat. Maka ada dosisnya, ada takarannya. Demikian juga hadiah, seperti kita singgung tadi,
ada orang tua yang jor-joran memberikan hadiah kepada anaknya. Ini juga nggak positif. Ini bahkan bisa menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Ya, menjadi sesuatu yang hadiah itu bisa menjadi bencana ataupun musibah ya bagi si anak dan orang tua. Ya, apabila dosisnya tidak tepat. Ya, maka obat itu ya sifatnya harus tepat dosisnya dan waktu pemberiannya. Ya, kalau tepat ya dosisnya dan diminum sesuai dengan aturannya, maka akan menyembuhkan penyakit, ya, yaitu dengan memperhatikan penyakit serta keadaan pasien. Itu pemberian obat, ya. Sebab jika tidak, ya, misalnya tidak sesuai dosisnya, obat itu pun akan menjadi tidak efektif, ya, mungkin tidak menyembuhkan. Bahkan jika kelebihan dosis, obat itu dapat berubah fungsi menjadi racun yang mematikan. Dan ini terjadi pada banyak anak yang digelontorkan hadiah ya kepadanya dari orang tua, sehingga anak itu hadiah-hadiah tersebut ya tidak memberikan hasil yang positif bagi si anak. Anak itu menjadi manja dan kecanduan hadiah ya, selalu meminta menuntut hadiah kepada orang tuanya. Kalau nggak diberi dia mengamuk. Nah, ini adalah akibat dari pemberian hadiah yang tidak memperhatikan dosis dan takarannya, ya. Nah, demikian. Ya, dia bisa menjadi satu yang buruk bagi si anak. Nah, demikian juga ya jika hadiah ataupun hukuman diberikan ya secara berlebihan tadi, sama seperti obat, bisa membuat fungsi dia kehilangan fungsi, ya. Ya, membuatnya kehilangan fungsi asli, yaitu mengambil hati atau membuat jerah. Hadiah itu untuk mengambil hati si anak. Tahadu tahabu, kata Nabi. Berbagi hadiahlah kamu, niscaya akan muncul rasa cinta di antara kamu. Hadiah itu adalah sarana atau media kita untuk mengambil hati anak. Alat kita untuk mengambil hati si anak. Meluluhkan hatinya, melembutkan hatinya. Adapun hukuman, fungsinya adalah membuat jerah. Ya, membuat dia berhenti dari kesalahan, keburukan ya yang dilakukannya. Nah, sebagai obat bagi penyakit bagi jiwanya. Nah, namun jika berlebihan, dia pun kedua hal ini, hadiah maupun hukuman, itu bisa berubah menjadi racun yang justru akan merusak kepribadian si anak. Hukuman kita lihat ya, kalau hukuman itu berlebihan ya, kita katakan tanpa dosis dan takaran. Bahkan ada anak yang dijejali hukuman oleh orang tua, ya. Ya, ini akan membuat anak itu ya kehilangan kita katakan kehilangan kepribadiannya sebagai seorang anak. Ya, dia akan mencap dirinya sendiri adalah seorang yang selalu bersalah. Ya, dengan hukuman itu, karena hukuman itu identik dengan kesalahan kan begitu ya. Nah, ketika anak dibantai jor-joran dengan hukuman demi hukuman, dia merasa dia bukan pribadi yang baik. Ya, dia mencap dirinya sendiri sebagai anak nakal, anak bandel, anak jahat dan seterusnya dengan hukuman-hukuman yang bertubi-tubi dia terima. Maka lihat juga para orang tua, ya hukuman itu harus tepat dosis dan takarannya. Ya, ada kalanya menyelesaikan masalah anak itu bukan dengan hukuman. Ya, karena tadi ya kembali kepada ya falsafah dasar hukuman, dia adalah sebagai media dan sarana, bukan tujuan. Ini sangat mendasar ya, sangat fundamental. Karena sebagian orang tua yang menjadikan hukuman itu sebagai tujuan, ya maka boleh dikatakan dia berubah menjadi orang tua yang hobi menghukum anak. Ya, dan ini bisa membawa kepada satu yang buruk, karena hukuman mungkin dimulai dari hukuman yang ringan sampai dia memberikan hukuman yang berat. Ya, hukuman yang berat yang kita maksud adalah hukuman secara fisik. Dan ini ya bisa kalau tidak terkontrol, ya, kalau tidak terkendali, ini bisa mematikan bagi si anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban hukuman dari orang tuanya hingga meregang nyawa. Ya, hingga meregang nyawa. Ada yang cacat ya, fisik, cacat seumur hidup, ya, dan lain-lain sebagainya, merugikan ya bagi si anak dan juga bagi orang tua ini. Ya, nah demikian. Maka
harus ada kendali di situ. Ya, orang tua harus berpikir ya tentang hukuman-hukuman yang harus dia berikan kepada anak. Ya, dosisnya, waktunya ya. Nah, kemudian ya tidak selalu ya hukuman itu menjadi solusi terakhir ya. Nah, demikian. Tidak selalu. Ya mungkin ada jalan lain, cara lain untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan kalau berlebih-lebihan juga ya banyak ya kasus-kasus anak yang akhirnya kebal terhadap hukuman. Ya, dia tidak takut menghadapi hukuman. Hukuman dia jalani dengan senyuman. Ya. Senyuman kebanggaan begitu, bangga dihukum. Ya, kita lihat kasus-kasus di sekolah ya, sebagian anak-anak itu yang merasa bangga dia dihukum. Hukumannya yang dia terima itu menjadi suatu kebanggaan. Ya, dia berhasil ya menempatkan dirinya sebagai anak yang ditakuti karena nggak takut hukum gitu ya. Nah, nggak takut hukum. Dan mungkin perilakunya malah semakin buruk setelah diberi hukuman. Ya, nah ini satu sisi tentang hukuman yang berlebihan. Maka hati-hati ya, baik itu di rumah maupun di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan. Ini satu bagian yang berat ya, yaitu mendidik tanpa ya memborbardir anak dengan hukuman begitu ya, atau sanksi-sanksi di sekolah kan ya mungkin ya kita tahu sendiri ya bagaimana anak itu ya macam kita katakan dihadapkan kepada ya apa namanya menu hukuman begitu ya, dikatakan menu hukuman ini ya peraturan ini kalau tidak hukumannya ini begitulah seterusnya ya. Nah demikian ya. Nah itu satu sisi, dan sisi yang lain kasus ketergantungan anak terhadap hadiah, sehingga yang jadi tujuannya adalah dapat hadiah itu dari orang tuanya. Sebelum dia dapat hadiah, dia tidak bersedia berbuat kebaikan. Ya, nah hingga akhirnya ada sebagian anak yang ngamuk kalau nggak diberi hadiah, karena sudah terbiasa diberi hadiah. Ya, sudah menjadi rutinitas dia menerima hadiah, dan ini akan menyebabkan anak itu juga akan lemah mentalnya. Ya, kurang memiliki semangat untuk berkompetisi, ya karena dia sudah terbiasa menerima itu tanpa ada prestasi yang dia hasilkan, tanpa ada sesuatu yang dia buat. Ya, nah jadi bukan tidak sayang anak ya. Sebagian orang tua memberikan hadiah kepada anaknya dengan alasan sayang anak. Ya, enggak begitu juga ya. Bukan berarti kita harus jor-joran ya menggelontorkan hadiah kepada anak. Nah, ini bisa menjadi racun bagi si anak, ya, tidak menjadi obat ya bagi si anak. Nah, demikian. Ya, dan fenomena seperti ini nyata-nyata sering kita jumpai ya di dalam ya kehidupan. Nah, maka disinilah pentingnya peran orang tua, pendidik ya untuk ya bisa memberikan kesetimbangan ya. Kita katakan setimbang antara hadiah dan hukuman. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah setimbang ya di dalam memberi hadiah dan hukuman. Ya, untuk menghasilkan ya membuahkan hasil yang sesuai harapan. Kesetimbangan ini perlu kita lakukan, yaitu proporsi ukuran yang tepat dan adil. Ya. Jadi adil dalam memberikan hadiah itu bukan kita berikan hadiah kepada semua anak, tidak, tapi adil juga di dalam ya kita memberikannya. Ya. Demikian juga dengan hukuman. Ya, antara hadiah dan hukuman ini harus timbang. Nah, dan kesetimbangan di sini tidak berarti hadiah dan hukuman harus diberikan dengan porsi yang sama, 50-50, 50-50, tidak. Akan tetapi yaitu yang layak kita jadikan standar dalam hal ini adalah standar yang digunakan oleh Allah dalam memberikan pahala dan dosa bagi hamba-hambanya. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan ya bagi para orang tua dan pendidik ya. Dalam satu hadis yang sahih di sini ini ada cara Allah untuk mendidik manusia juga ya. Ya, membimbing manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan-keburukan. Ya, supaya
meninggalkan keburukan itu menjadi suatu yang mudah, ya tidak menjadi beban, ya, dan melakukan kebaikan itu menjadi suatu yang diminati, ya, disukai, ya. Nah, demikian. Dalam sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at, tsumma bayyana dzalika." Sesungguhnya Allah telah menulis, mencatat, ya, setiap kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan nilainya. Ya, nilai bagi setiap kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan dan dia belum sempat melakukannya, ya, karena mungkin ada saja halangan, ya, namanya juga rencana, ya, namanya juga niat. Tidak semua rencana dan niat yang kita pasang itu benar-benar terjadi, ya, kadang-kadang tidak ada kesempatan, ya, ada halangan macam-macam, ya. Nah, dan dia belum sempat melakukannya, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah, ya, menuliskan baginya, ya, satu kebaikan yang sempurna, satu pahala kebaikan yang sempurna, satu, ya. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia bertekad melakukan kebaikan itu dan dia benar-benar melakukannya, yaitu dia wujudkan kebaikan yang menjadi niatnya itu, sesuatu yang sudah dia rencanakan, lalu dia lakukan kebaikan itu, kata Allah, asyara hasanatin ila sabi'i mi'ati di'fin ila adha'afin kathirah. Maka Allah akan mencatat baginya 10 pahala. Bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai kelipatan yang sangat banyak. Ini berkaitan dengan kebaikan. Allah mengapresiasinya dengan satu kebaikan dengan niat yang dia miliki, tekad yang dia miliki. Dan 10 kali lipat jika dia benar-benar melakukannya. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jika dia berniat melakukan satu keburukan dan dosa, dan dia tidak melakukannya, maka Allah akan menulis baginya satu pahala yang sempurna. Karena menahan diri dari keburukan, ini adalah kebaikan. Maka dalam pendidikan juga ini harus kita jadikan catatan, ya, ketika anak menahan dirinya untuk tidak berbuat salah, ya, dia menjaga dirinya untuk tidak melakukan satu keburukan, apresiasi itu. Kita memberikan apresiasi kepadanya ketika dia tidak melakukan kesalahan. Dia tidak melakukan satu keburukan atau pelanggaran. Ya, kadang-kadang orang tua menganggap sudah seperti itulah seharusnya, tidak perlu diapresiasi. Dia harus menjalankan dan tidak melanggar peraturan misalnya. Tapi ketika dia tidak melanggar, dia patuh dan dia menghindari, ya, larangan-larangan, ya, dia tidak begini, tidak begitu, orang tua tidak memberikan apresiasi apa-apa. Dianggap, ya, sudah sewajarnya, sudah seharusnya, sudah seyogianya dia begitu. Hingga anak, ya, merasa tidak ada lebihnya dia menahan diri dari keburukan. Ya, dia menahan diri dari berbuat kesalahan ataupun berbuat dosa ataupun pelanggaran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu apresiasi kepada orang yang menahan diri dari berbuat keburukan yang sudah dia rencanakan adalah dapat satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, jika dia bertekad melakukan keburukan, ya, kejahatan, lalu dia benar-benar melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu dosa kejahatan, ya, sayyi'atan wahidah. Satu dosa kejahatan. Nah, demikian. Itu, ya, kita katakan perbandingan antara hadiah dan hukuman. Hadiah itu pahala, hukuman itu berupa dosa ataupun, ya, kita katakan ancaman dosa, ya, catatan dosa. Nah, ini kesetimbangan yang Allah berikan di dalam mendidik, membimbing hamba-hambanya. Dan ini kesetimbangan ini juga kita harus terapkan di dalam, ya, pendidikan, ya, kepada anak-anak kita. Cobalah lihat, ya, Allah menjanjikan pahala bagi manusia meski sekedar berniat untuk melakukan suatu kebaikan. Dan Allah Maha tahu, ya, apakah benar niat itu atau tidak, karena ini urusan hamba dengan Tuhannya. Ya, nggak bisa orang lain ikut campur, niatmu bohong, niatmu
nggak benar ya kita nggak tahu ya. Hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu apakah dia benar-benar berniat melakukan kebaikan itu atau tidak. Ya, nah manakala niat itu diwujudkan dalam bentuk amal saleh, maka Allah membalasnya dengan pahala tidak hanya satu, tetapi berlipat ganda, minimal 10, ya minimal 10. Ya, bisa dilipat gandakan jadi 70, 100, 700, bahkan kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Nah, demikian. Ini adalah bentuk pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kepemurahan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Ar-Rahim, ya, yang Maha Pemurah, ya, yang Maha Penyayang. Ya, Allah mengedepankan kasih sayangnya daripada kemarahannya. Maka Allah memberi lebih ya kepada hamba-hamba yang berbuat kebaikan. Nah, ini satu ya, hal yang perlu kita terapkan di dalam pendidikan. Ketika anak ya berprestasi, ya berilah apresiasi yang lebih. Ya, ketika dia melakukan apa yang kita inginkan, ya dia melakukan kebaikan-kebaikan, beri dia apresiasi lebih. Terutama anak-anak ya di usia-usia pertumbuhan berperkembangan, yaitu basuta, bawah 10 tahun. Ini penting untuk mengedepankan pendekatan positif, yaitu hadiah daripada hukuman, dan hukuman memang belum boleh diberikan kepada mereka. Artinya nggak ada pilihan bagi orang tua selain melakukan pendekatan positif dengan hadiah. Ya, ini waktu kita mengambil hati si anak. Ya, dan betul-betul ya dia itu suka untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena dia mendapatkan suatu balasan yang baik ya dari kebaikan yang dilakukannya, hingga dia menyukai dan menyintai kebaikan itu. Wallahu alam bissawab, ya. Nah, demikian. Ya, jadi kadang-kadang ya orang tua itu begitu pelit ya untuk memberikan apresiasi ketika anak itu berprestasi. Dan kadang-kadang hadiah itu diberikan tanpa prestasi yang dia buat, ya. Diberikan begitu saja. Nah, ini yang tidak tepat ya pemberiannya. Mungkin tidak tepat pemberiannya. Seperti obat juga, kalau diberikan pada waktu yang tidak tepat, ya mungkin juga kurang ya memberikan hasil. Ya, obat itu kurang memberikan hasil. Nah, demikian juga dengan hadiah, jika tidak tepat waktu memberikannya, pengaruhnya juga mungkin akan kecil. Ya, beda halnya ketika waktu itu tepat untuk memberikan hadiah, hingga dia, terutama kepada anak-anak ya, di bawah 10 tahun tadi, hingga dia teringat, wah saya melakukan ini dapat apresiasi seperti ini. Ya, diapresiasi seperti ini oleh orang tua, oleh ayah dan bundanya. Nah, demikian. Ya, dan itu akan menjadi suatu hal yang dikatakan memorable, ya, satu yang akan diingatnya terus, itu, momen itu. Ya, nah karena itu adalah momen yang spesial. Ya, nah orang tua juga harus tahu ketika anak itu berprestasi. Prestasi ini bukan hanya menang lomba, ada perlombaan dia menang, bukan itu. Prestasi yang kita maksud di sini adalah ya ketika dia berhasil mengerjakan apa-apa yang kita instruksikan. Itu satu keberhasilan bagi anak. Kita suruh dia sholat, dia melakukan sholat, ya itu diapresiasi. Nggak bisa kita katakan, memang ini wajib bagimu untuk mengerjakan sholat. Ya, jangan harap apa-apa. Ya, untuk orang dewasa mungkin ya, tapi anak-anak beda. Ya, puasa misalnya. Ya, ketika anak mampu mengerjakan puasa, beri dia apresiasi. Ya, kasih dia hadiah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabiah. Mereka memberikan hadiah berupa mainan yang terbuat dari dari benang wol. Karena anak-anak suka dengan mainan itu. Anak-anak kan suka mainan, kan begitu ya. Nah, apalagi bawah 10 tahun. Mereka suka dan senang. Dan mereka melakukan puasa itu seharian penuh, ya. Nah, mereka lupa makanan ya karena asik dengan mainan itu. Jadi pemberian di sini untuk membuat mereka tambah semangat ya, melecut ya semangat mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, demikian ya. Bukan kita katakan sudah seharusnya kamu puasa. Ya, harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak belum mengerti itu. Ya. Anak belum mengerti hal-hal semacam itu, ya. Dia masih
ya kita katakan ya masih terlalu muda untuk mengerti hal-hal semacam itu. Orang dewasa mungkin, anak dewasa harapkan pahala dari Allah. Ya nanti kamu akan dapat pahala yang berlipat ganda ya. Anak dewasa mungkin ya sudah balik, dia sudah mengerti. Tapi anak-anak kecil ya perlu kita kita dorong dia dengan hal-hal yang membuat dia senang. Dan itu dilakukan oleh para sahabiyah, ya, para sahabat dahulu. Ya, metode cara seperti itu. Ya, nah demikian. Karena ada sebagian orang tua yang nggak tahu bagaimana cara berpikirnya. Ya, dia mendoktrinkan hal itu. Harapkan pahala macam orang dewasa. Ya tentunya nggak sama. Kita harus mengerti juga psikologi anak begitu ya. Wah, supaya dia nanti tahu bahwasanya dia beramal untuk Allah karena Allah dapat pahala. Itu kan sesuatu yang nggak nampak bagi dia. Ya, nggak nampak, dia tidak melihat itu. Nah, jadi ini sisi yang mungkin perlu kita tiru dari para sahabat. Ya, kalau sahabat melatih mereka seperti anak-anak mereka seperti itu ya. Ya hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Rubai' binti Muawiz ya. Yang bagaimana mereka melatih anak-anak mereka untuk berpuasa dengan memberikan hadiah berupa mainan. Nah demikian. Begitu anak-anak sahabiah ya. Itu anak-anak ya anak-anak dengan dunianya. Maka ya sekali lagi orang tua ada yang kadang-kadang nggak mengerti yang dihadapinya makhluk kecil, anak-anak ya, yang pikirannya itu, akalnya itu belum seperti orang dewasa. Karena kita juga diprotes dan dikatakan, ya Ustaz, bukankah lebih baik anak itu dipancing dengan pahala? Kita katakan kepadanya, nak kalau melakukan puasa ini dapat pahala, nanti kamu dapat pahala 10 kali lipat. Iya, itu benar apa yang dikatakan oleh orang tua. Tapi bagi anak-anak itu kan sesuatu yang dia bingung. Dia dapat pahala tapi saya lapar katanya. Dia lapar, ya dia mati-matian mungkin untuk berpuasa menahan diri dari makanan. Nah, ini kan terlalu ya kita katakan ya berat bagi si anak jadinya ya. Nah demikian. Buat mudah. Ya, sesuatu itu kalau bisa dibuat mudah jangan dibuat susah. Apalagi terhadap anak-anak. Bagaimana mudahnya bagi anak-anak gitu. Ini pendekatan yang harus kita lakukan. Jangan kita lihat dari sisi orang dewasa dan kita anggap itu baik. Ya bagi orang dewasa baik mungkin. Ya, nah motivasi-motivasi seperti itu, tapi tidak bagi anak tentunya ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi ya, pengalaman pribadi nggak jadi acuan di sini. Karena banyak orang, wah Ustaz, dia yang itu berhasil. Siapa dia? Apakah dia acuan di dalam pendidikan yang dicontohkan Nabi SAW dan para sahabat? Nah, ini yang harus kita mengerti. Kadang-kadang ya keberhasilan sebagian orang itu tidak berlaku umum. Mungkin dia berhasil memberikan bagi anaknya, tapi kan tidak umum bagi semua anak. Bisa seperti itu, bisa mengerti seperti itu. Ini yang harus kita pahami ya, karena ya kadang-kadang ada orang yang membuat konsep metode sendiri begitu ya. Mungkin kebetulan berhasil, mungkin kebetulan ya pada anak-anak tertentu gitu. Tapi itu yang kita jadikan acuan di sini adalah apa yang kita lihat dan saksikan dan kita dapati dari para teladan kita ya Nadim. Dan juga secara kita katakan ilmiah. Ya, kita tahu ya anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi pendekatannya juga nggak sama. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah jadi demikian. Ya. Jadi berdasarkan kebijakan ilahi yang maha adil, Allah justru memperketat aturan pemberian dosa, hukuman. Nah kita tadi ya, tentang hadiah. Sekarang hukuman Allah Subhanahu Wa Taala perketat aturan pemberian dosa bagi hamba-hambanya. Ketika manusia berniat melakukan satu kesalahan, itu tidak dicatat sebagai dosa, belum. Ya. Kecuali niat itu benar-benar dilakukan. Jika ia membatalkan niat bodohnya karena Allah, ya, maka ia dapat pahala. Maka tadi kita katakan ya, menahan diri dari dosa itu kebaikan, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dorongannya besar, dan kita tidak melakukannya.
Ya, kita menahan diri darinya. Itu adalah satu kebaikan. Bahkan ya, ini termasuk salah satu amal yang membuat seseorang itu dapat naungan di sisi Allah. 7 manusia yang dinaungi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah orang yang sudah berada di depan pintu dosa namun dia menolaknya dan dia mengatakan saya takut kepada Allah. Ya. Nah, Allah beri balasan ya, dari perbuatan itu walaupun dia tidak melakukan ya, dia cuma menahan diri dari dosa. Nah, itu adalah suatu kebaikan yang dicatat sebagai suatu pahala. Allah beri apresiasi. Bahkan orang itu yang di dalam hadis ya, dia termasuk orang yang dinaungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, demikian juga di dalam pendidikan ya, anak-anak kita. Ketika anak-anak itu dia tidak misalnya lah ya, tidak bermain HP ya. Dia menolak untuk atau dia menyingkirkan HP-nya pada saat tertentu ya, ya yang mana kita misalnya dia ya dengan kerelaannya dia mengikuti aturan misalnya jam 10 pagi jam 10 malam handphone harus dikumpulkan misalnya contohnya ini. Kasih apresiasi karena nggak semua anak bisa meninggalkan itu. Nah, ketika dia meninggalkan sesuatu yang buruk, kasih dia apresiasi. Karena nggak mudah juga meninggalkan sesuatu yang buruk, apalagi dorongan untuk melakukannya itu besar. Itu tidak mudah. Ya, itu adalah satu kebaikan dan prestasi juga, ya. Nah, demikian, ya. Nah, dan ketika dia melakukan kesalahan, maka coba lihat bagaimana Allah memperketat aturan pemberian hukuman bagi manusia, ya. Yaitu dosa berupa dosa ya, catatan dosa. Cuma satu. Artinya enggak Allah tidak menghukum hambanya berlebihan, tidak. Ya, nah demikian. Dan Allah Subhanahu Wa Taala banyak mengampuni, wa ya'fu an katsir, banyak mengampuni kesalahan ya hamba-hambanya. Dan itu juga harus kita lakukan di dalam pendidikan. Artinya apa? Banyak hal yang harus kita maafkan lah dari kesalahan-kesalahan anak. Ya. Dan sebenarnya itu waktu kita untuk menanamkan sesuatu, memberikan bimbingan dan nasihat. Ketika anak melakukan kesalahan misalnya, itu adalah waktu untuk memberikan bimbingan dan nasihat, bukan hukuman. Ya, apalagi itu adalah kesalahan yang baru pertama dia lakukan. Ya, enggak pantas juga dia langsung dapat hukuman. Ya. Nah, demikian. Ya, jadi ini adalah waktu untuk melakukan metode pembelajaran yang lain sebelum sampai kepada metode yang terakhir yaitu pemberian hukuman. Inilah waktu kita untuk ya membuat dia respect ya kepada nasihat kita ya bahwa dia masih dilindungi ya, masih dimaafkan ya, masih ditolerir ya, masih diberi kesempatan ya. Masih diberi motivasi untuk bangkit dari kesalahan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nggak tepat juga kalau anak baru melakukan satu kesalahan langsung dapat hukuman. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah dia kesetimbangan yang Allah lakukan terhadap hamba-hambanya. Ya, sungguh sangat indah kesetimbangan yang Allah ciptakan itu untuk manusia, untuk hamba-hambanya. Allah memberi kemudahan ya dalam pemberian pahala dan mempersempit pemberian dosa, ya catatan dosa. Kesetimbangan seperti inilah yang harus kita teladani untuk menciptakan ya kesetimbangan juga di dalam pemberian hadiah dan hukuman ya terhadap anak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan pemberian pahala, kita pun harus mengutamakan pemberian penghargaan dan hadiah untuk anak. Sementara pemberian dosa yang Allah ya persempit ya. Ini menginspirasi kita untuk meminimalkan pemberian hukuman. Kalau bisa, jangan sampai kepada solusi yang terakhir itu. Ya, langkah terakhir itu. Kalau bisa, kan begitu. Ya. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi tidak pernah sampai solusi terakhir, baik terhadap istri, apalagi terhadap anak. Nabi tidak pernah memukul anak. Nabi tidak pernah memukul wanita.
Nah, demikian. Jadi pemberian hadiah itu didahulukan dan diutamakan. Sementara pemberian hukuman diakhirkan dan diminimalkan, ya. Wallahu alam bisawab. Dan kesetimbangan ini ya harus selalu kita jaga, dan insya Allah hasilnya juga akan positif, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kita akan bahas poin kedua di dalam bab ini, yaitu tentang hadiah. Ya. Hadiah itu tidak selalu materi. Karena kadang-kadang kalau bicara hadiah selalu diidentikan dengan pemberian materi. Tidak. Sebagaimana nikmat dalam surga juga bermacam-macam. Tidak satu nikmat, tidak. Tidak satu pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya berupa jadi suatu pahala bagi mereka nanti di surga. Bermacam-macam pemberian. Bahkan pemberian yang teragung di surga nanti yang Allah berikan kepada hambanya bukan makanan, minuman, bidadari, dan lain sebagainya. Tapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya tidak melulu hadiah itu materi, enggak. Ada kadang-kadang hadiah non materi itu menjadi hadiah yang terbaik. Ya, hadiah non materi. Maka di dalam konsep pemberian hadiah ini kita juga harus memiliki ya satu kita katakan pemahaman yang benar gitu, bahwa hadiah itu tidak selalu materi dan bukan harus mahal. Ya, nah itu akan kita bahas nanti pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita rasa cukup sampai di sini. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan Ustaz. Materi yang disampaikan dari pembahasan kitab atau buku Mencetak Generasi Robbani masih kelanjutan dari pertemuan yang lalu, yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat, dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita, yaitu mengenai pembahasan parenting keluarga. Baik, yang pertama kami ajukan pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari penanya yang berada di Cibubur. Ya Ustadz, apakah berharap mereka, anak-anak yang kita didik dan kita besarkan dengan susah payah, supaya nantinya agar berbakti kepada kita sebagai orang tua ketika mereka besar? Apakah hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakikhlasan dalam melaksanakan kewajiban kita? Ya, tentunya tidak ya. Karena yang kita harapkan itu doa mereka ya. Waladun solihun yad'u lahu. Ini salah satu ya kita kata motivasi yang diberikan Nabi kepada kita agar mendidik anak itu dengan sungguh-sungguh. Salah satu motivasinya adalah apa? Ini merupakan salah satu amal yang tidak terputus, yang berkelanjutan, berkesinambungan. Ya, walaupun kita sudah nggak ada lagi di muka bumi, tapi kita masih berharap dari doa anak-anak kita. Ya, Nabi mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata anhu sa'iru amalihi illa min thalath." Jika mati anak Adam, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladun solihun yad'u lahu. Anak soleh yang selalu mendoakannya. Anaknya yang soleh yang selalu mendoakannya. Yang mendoakan orang tuanya. Ini yang kita harapkan dari mereka. Jadi itu tidak identik dengan, wah ini berarti nggak ikhlas, tidak. Ya. Bahkan itu salah satu motivasi. Sama seperti Allah memotivasi kita dengan sorga. Kalau kita beramal untuk dapat nikmat sorga, apakah nggak ikhlas? Ya itu tidak menunjukkan ketidakikhlasan, tidak. Kalau begitu, menjadi satu yang negatif kalau cerita tentang surga. Ya menjadi satu yang negatif, Nabi mendorong kita dengan nikmat-nikmat surga. Barang siapa melakukan ini dapat pahala ini, dapat nikmat ini dan lain sebagainya. Ya, nah kalau kita identikkan ya mengharap balasan itu sama dengan tidak ikhlas, enggak. Justru ya kita mengharapkan kebaikan dari kebaikan yang kita lakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena kadang-kadang banyak orang yang salah paham. Ya, salah satu fungsi Allah bercerita banyak dan lebih banyak ya tentang surga di dalam Quran daripada tentang neraka.
adalah untuk memberikan motivasi, menaikkan gairah kita, ya keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat itu. Ada bidadari di sana, ada segala kenikmatan, ada istana, ada macam-macam nikmat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Ya, kalaulah itu semua membuat kita tidak ikhlas, ya. Nah, tentunya yang jadi pertanyaan, kenapa itu diceritakan? Lebih bagus nggak usah diceritakan supaya kita betul-betul ikhlas. Kita nggak tahu apa balasannya, apa itu surga. Kita nggak perlu tahu tentang surga kalau konsep seperti itu benar. Karena sebagian orang ada yang mengatakan kalau kita beramal untuk masuk surga berarti nggak ikhlas. Itu adalah satu yang sangat-sangat keliru, ya. Itu bukan konsep Islam. Ya, Allah cerita tentang surga di dalam Al-Quran, Nabi cerita tentang surga di dalam hadis-hadis yang sangat banyak, ya tentunya untuk memancing ya kesungguhan kita untuk meraihnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan dari Muhammad. Ya, dari Muhammad. Abu Muhammad dari Bogor. Ya Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana caranya melatih kesabaran saat mengajarkan hafalan kepada anak umur 8 tahun. Karena setiap saya melatih hafalannya, saya sering marah-marah dan emosi, kadang tidak terkontrol. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu Ya, khair. masalah ini harus kita lihat dari banyak sisi juga ya. Satu dari sisi kemampuan anak juga ya. Ada sebagian anak yang kemampuan hafalannya terbatas. Ya nggak bisa kita samakan, kita banding-bandingkan dengan anak-anak yang lain. Ya kita harus tahu juga kemampuan anak kita, di mana potensi anak kita. Ya mungkin dia punya potensi kebaikan di sisi yang lain, bukan dari sisi hafalannya mungkin. Ya ada yang menonjol dari sisi yang lain yang perlu kita eksploitasi. Ya kita explore ya ke apa namanya sisi-sisi positif ataupun kelebihan-kelebihan si anak ini ya. Nah demikian lah, kalaulah memang ya ternyata hafalannya kekuatan hafalannya ya payah lah kita katakan ya, atau tidak kuat ya jangan dipaksakan juga, jangan kecewa. Itu memang dari kata orang dari sononya seperti itu ya sudah ya. Dan mungkin dia diberi anugerah dari sisi yang lain. Ini harus diketahui oleh para orang tua ini yang pertama itu ya. Yang kedua, ya sisi yang kedua adalah ya ini faktor eksternal. Ya biasanya ya kalau kita bicara normal ya hafalan itu berkaitan dengan murojaah. Ya semua hafalan itu kaitannya dengan murojaah. Kecuali kasus khusus ya anak-anak yang memang jenius ya mungkin ya, sekali lihat, sekali baca, sekali dengar hafal. Enggak semua anak seperti itu. Ya, kenyataannya enggak semua anak ya sekali dengar, sekali lihat, sekali baca hafal, enggak semua ya. Kebanyakannya ya sebaliknya dia perlu murojaah. Ya mengulang-ulang. Hafalan itu ya kuncinya ya diulang-ulang. Ya, Nabi mengatakan ta'ahadul Quran, ulang-ulangi Al-Quran. Ya, fa innahu asyaddu tafallutan minal ibili an iqaliha. Sesungguhnya dia lebih liar daripada onta yang lepas dari ikatannya. Onta kalau lepas dari ikatan hilang dia nggak akan kembali. Ya, dia adalah hewan yang mandiri, beda dengan kambing. Maka Nabi contohkan di situ bukan dengan kambing atau sapi, enggak. Sapi, kambing yang lepas dari ikatan mungkin dia akan balik ke kandangnya. Mungkin dia akan berdiam diri di situ, tidak akan mencari yang lain. Tapi kalau onta lepas dari tuannya, dia akan cari tuan yang baru. Ya, dia akan cari tempat yang baru. Itu unta. Nah, demikian. Nah, ini digambarkan bagaimana orang yang melepas ikatan Qur'annya, dia maka hafalannya akan lari darinya, kira-kira demikian, nggak akan kembali lagi kepadanya. Maka perlu ta'ahud ya, yaitu mengulang-ulang. Jadi hafalan itu kaitannya dengan murojaah, ya mengulang-ulanginya. Nah, di sini masalahnya adalah mungkin ada kemalasan ya. Kalau kita bicara murojaah, itu masalahnya berkaitan dengan rajin tidaknya si anak. Ya. Nah, rajin itu lawannya malas. Nah, malas ini mungkin faktor luar lah, ya.
ya kondisi lingkungan ya yang membuat dia malas gitu ya, sehingga nggak ada kesungguhan untuk murojaah hafalannya hingga jadi lemah kan begitu ya, wajar dia nggak hafal karena dia nggak pernah murojaah. Nah itu faktor yang kedua. Ya jadi coba lihat orang tua bagaimana murojaah hafalannya. Ya, nah demikian. Yang ketiga, ya tentunya untuk mengawal anak itu memang susah. Perlu kesabaran ekstra. Ya, ya ada banyak faktor ya, terutama faktor doa juga. Ya, doakan dia daripada marah-marah yang nggak menyelesaikan apa-apa. Ya, lebih bagus marah itu diganti dengan doa saja ya. Nah, karena ilmu itu dari Allah ya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh itu sebab itu ya Al-Imam Bukhari disebutkan ketika memasukkan setiap hadis dalam sahihnya itu beliau sholat 2 rakaat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi ya ini ilmu ya, hafalan itu ilmu. Ya perlu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang tua itu marah-marah sama anaknya ya doakan aja. Ya mudah-mudahan dimudahkan ya dia di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Dan bicara sabar ya itu adalah suatu yang ya gampang-gampang susah dikatakan ya. Ya, ya seperti ya buku yang sedang kita tulis ya judul yang Anda perlukan hanyalah sabar. Cuma sabar, cuma ya itu tadi, sabar itu nggak mudah ya. Nah demikian, apalagi menghadapi anak-anak, apalagi zaman sekarang. Ya kita tahu penghalang anak mau meroja itu handphone kan begitu ya. Nah, ketemu dia, keinget dia handphonenya, ya sudah, bubarlah murojaah, kan begitu. Nah, itu yang menghalangi anak ya zaman sekarang. Dan ini menjadi masalah bagi para orang tua. Bagaimana bisa mengontrol hal itu. Ya belum lagi ya kita katakan, eh, ya anak-anak, ya zaman sekarang, ya kita katakan banyak ya, em, peluang-peluang ya untuk ya kita katakan lari dari menuntut ilmu ya, lari dari pelajarannya begitu. Maka orang tua mengawalnya ya supaya tetap di jalurnya ya, jalur menuntut ilmunya begitu. Karena kalau tidak ya akan dia lari ke sana lari kemari kan begitu ya, tidak fokus ya kepada apa namanya tugasnya untuk menuntut ilmu. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya baik, syukur atas jawaban Al-Ustadz. Demikian untuk Abu Muhammad yang berada di Bogor. Dan selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ustadz, anak kami saat ini sedang mondok di pesantren, tapi dia merasa tidak suka dan dan terlihat stres, Ustadz. Akhirnya kami kasihan dan kami putuskan untuk memindahkannya ke sekolah full day. Nah, yang ingin saya tanyakan dan minta nasihatnya, benarkah keputusan saya tersebut dengan melihat dia yang kelihatan stres karena juga kasihan ya melihat anak yang tertekan ketika di pesantren. Nah, mohon nasihat Ustaz. Ya mau di pesantren mau di sekolah full day yang jelas dia harus diberi kesempatan untuk menuntut ilmu ya, karena banyak ya lembaga-lembaga pendidikan dengan berbagai macam bentuknya. Bahkan ada orang tua yang menempuh ya apa namanya kita katakan jalur pendidikan homeschooling kan begitu ya. Nah itu sah-sah saja di mana di sekolah full day yang jelas lembaga pendidikan itu bertanggung jawab itu aja. Mau dia pondok, mau dia full day, mau dia homeschooling atau lain-lain sebagainya, banyak bentuk-bentuk pendidikan hari ini ya. Yang jelas pemangku kebijakan di lembaga pendidikan itu adalah pihak yang bertanggung jawab gitu terhadap pendidikan. Nah, masalah anak betah nggak betah itu masalah habitnya, kebiasaannya. Ya, mungkin tidak semua anak ya siap untuk mondok ya, kira-kira demikian ya. Nah, suatu hal yang nggak biasa. Jadi hal ini juga kadang-kadang perlu pemantauan yang rutin dari orang tua ketika masukkan anaknya ke pondok.
jangan dilepas begitu saja, coba lihat perkembangannya. Kunjungi, harus ada kunjungan rutin, ya, dan harus dikunjungi karena yang paling tahu tentang anak itu orang tua biasanya, kecuali orang tua yang mungkin nggak memperhatikan itu ya. Ya, dia kunjungi, dia pantau ya, dia lihat perkembangannya ya, dan dia juga harus tahu bagaimana kondisi psikologi si anak di situ ya, ada masalah-masalah apa ya. Nah, ini harus dia pantau terus dan berkomunikasi dengan pihak sekolah ataupun pihak ya penyelenggara pendidikan itu. Kalau ada masalah-masalah, ya jangan kita katakan dipaksa juga, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang buruk ya. Nah, ya, jadi demikian. Jadi kita tidak katakan yang paling ideal itu anak itu harus mondok, yang paling ideal itu ya full day, tidak. Tergantung orang yang menjalankan lembaga pendidikan itu ya. Nah, demikian. Pihak yang menjalankan pendidikan itu, bagaimana konsep mereka, bagaimana kita katakan metode yang mereka terapkan. Kadang-kadang ada yang berantakan juga, ya, pondok yang tidak menerapkan metode pendidikan yang ketat, longgar misalnya, atau ya tidak ada konsep misalnya. Nah, di sini kalau seperti itu tentunya mondok dalam kondisi seperti itu tidak ideal jadinya. Jadi kita tidak katakan yang paling baik itu mondok, yang paling baik itu full day, tidak. Tergantung ya bagaimana ya pihak yang menyelenggarakan pendidikan itu. Ya kadang-kadang ada orang yang tidak punya latar belakang pendidikan, mendidik itu agak susah. Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Dan tentunya di sini ya peran orang tua ya nggak bisa dikesampingkan. Artinya ya, guru di sekolah jangan diharapkan terlalu banyak untuk bisa menyelesaikan semua masalah anak-anak kita. Mereka dengan segala keterbatasannya dan menghadapi banyak murid juga, ya. Kadang-kadang ya guru juga mengharapkan ya partisipasi yang penuh dari orang tua sebenarnya. Karena mereka juga bukan serba bisa dan pasti bisa mengatasi semua masalah anak, enggak juga. Dengan segala keterbatasannya, SDM dan lain-lain sebagainya, ya sekolah-sekolah itu ataupun pondok-pondok itu. Jadi ya ini kerjasama, perhatian dan kita katakan partisipasi dari orang tua yang aktif ini sangat-sangat diperlukan, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira nggak semua guru itu tahu tentang latar belakang anak. Mungkin nggak tahu dia. Yang paling tahu adalah orang tua. Nah, sekolah juga jangan merasa super duper gitu ya, menghalangi akses orang tua kepada anak. Ini juga apa mereka mengerti semua masalah anak, kan tidak. Nah, karena ada juga pondok yang ataupun sekolah yang membatasi akses anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Ini juga kurang tepat ya menurut pendapat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.